Rahayu Sagung Dumadi, Mugi Rahayu Omring Sagung Dumadi. Tepangaken nama kula Alvina. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Di video ini saya akan membahas mengenai perkembangan prosa Jawa modern periode kemerdekaan. Namun sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan mengulas sedikit mengenai prosa. Prosa menurut KBBI adalah salah satu jenis karya sastra, karangan yang berbentuk narasi dan tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Nah, prosa itu sendiri kan merupakan bagian dari sastra Jawa. Karya sastra Jawa sendiri itu ada 3, yaitu prosa, keguritan, dan naskah drama atau sandiwara. Karya sastra prosa antara lain ada novel, cerkak, roman, biografi, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke materi perkembangan prosa Jawa modern periode kemerdekaan. Perjalanan sejarah sastra Jawa modern periode kemerdekaan memang harus membahas kurun waktu Orde Lama yang hanya berjarak waktu pendek, yaitu pada tahun 45 sampai dengan tahun 65. Pada masa itu, bangsa Indonesia dari berbagai kalangan dan etnis sedang bersiap-siap untuk menegakkan dasar-dasar sebuah pemerintahan baru melalui penataan kebijakan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Proses perubahan itu diikuti oleh perubahan sistem-sistem penyangga lainnya, yaitu sistem pengarang, sistem pengayom, sistem penerbit dan penyebar luasan, sistem pembaca, dan juga sistem kritik. Nah, hal itu terlihat dari berbagai kondisi sastra dari periode ke periode, sehingga sastra menjadi bagian dari sistem komunikasi sosial yang kompleks dan rumit. Nah, dari situ terlihatlah beberapa aspek kesastraan yang penting. Maka muncullah pertanyaan, mengapa kemerdekaan itu penting bagi sastra dan prosa Jawa? Yang pertama, tumbuhnya generasi pengarang baru yang membawa perkembangan baru. Kelompok pengarang baru itu memiliki keberanian untuk menggarap berbagai jenis sastra dengan tema yang beragam. Yang kedua, sejak akhir tahun 60-an, berkembang beberapa ragam puisi dan fiksi. Dalam hal fiksi, muncul cerita detektif dan cerita berlatar perang. Sejak tahun 80-an, perkembangan itu semakin nampak. Sastra berkolaborasi dengan gambar atau yang disebutnya cergam. Nah, kesininya semakin berkembang lagi menjadi jenis komik. Yang ketiga, sejak tahun 70-an, puisi realisme berkembang ke arah puisi imajisme. Di samping itu pula, berkembang pula puisi-puisi balada dan kemudian disusul dengan bentuk-bentuk puisi tipografis. Selain itu, berkembang pula berbagai bentuk sastra fiksi yang misalnya itu ada cerpen yang pendek dan cerpen yang panjang berdampingan dengan puisi modern atau guritan. Yang keempat, munculnya berbagai penerbitan swasta sebagai upaya untuk mengimbangi penerbitan pemerintah. Nah, hal itu memberi kemungkinan bagi lahirnya pengayom baru. Yang kelima, perkembangan kelompok pembaca baru di kota dan di desa berkolaborasi dengan munculnya generasi pengarang sastra Jawa dan tumbuhnya penerbitan swasta. Lalu, apa saja contoh karya penting bagi sastra dan prosa Jawa itu? Nah, karya sastra dianggap penting itu karena bisa jadi memiliki ciri yang berbeda dari karya lain. Boleh jadi karena cetak ulang atau disukai banyak pembaca, dan juga bisa jadi karena mendapat penghargaan dan lain-lain. Nah, dari novel sendiri itu ada beberapa judul yang dianggapnya itu karya penting. Di antaranya itu ada novel berjudul Kembang Kantil pada tahun 57 karya Senggono. Itu dianggap penting karena memiliki ciri yang berbeda dari karya lain, yaitu bercerita mengenai kepercayaan masyarakat terhadap makhluk halus. Nah, kemudian ada lagi novel yang berjudul Kumpule Balung Pisah pada tahun 57, itu dicetak ulang pada tahun 75. Lalu ada lagi novel berjudul Serat Gerilya Solo pada tahun 57 karangan Sri Hadijoyo. Dan juga novel yang berjudul Tunggak Jati pada tahun 77 karangan Sasmito Esmi.
Lalu cerkak, ada cerkak yang dengan judul Dongeng Sato Kewan pada tahun 52 karangan Priyono Winduwinoto, dan juga cerkak berjudul Kemandang pada tahun 58 itu karangan Himpunan Senggono. Geguritan, ada geguritan berjudul Gelenging Tekad, karangan Subagio IM, dan juga ada geguritan yang berjudul Apa Kowe Wes Lega itu, dan ada sastra drama sendiri, itu ada naskah drama yang berjudul Kali Ciliwung pada tahun 80 ditulis oleh Moh Nur Syahid P. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai perkembangan prosa Jawa modern periode kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.